terkait dengan masalah konsorsium. Kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Digiring tembak-menembak dari Duren 3 ke Magelang, ada pelecehan seksual lagi di Magelang, jangan sampai ini lagi menjadi prank yang kedua, jilid 2-nya. Sahabat Kompas.com, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR pada Rabu 24 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam rapat itu, Sigit memaparkan penemuan tim sus mulai dari rencana pembunuhan hingga bukti CCTV. Menurut hasil penelusuran, rencana pembunuhan Brigadir J yang dilakukan di Duren 3 disusun di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Sigit juga menyebut Verdi Sambo awalnya sempat mengelak soal perbuatan yang diungkap Baradae. Ia baru mau mengakuinya setelah 3 tersangka lainnya memberikan pengakuan. Kepada Komisi 3, Sigit juga mengungkap oknum yang diduga mengambil harddisk CCTV di pos security kompleks berasal dari Divisi Propam dan Bares Krim Polri. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personal di Propam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah saudara FS di Saguling. Personel Biro Paminal di Propam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel di Propam Polri. Dalam rapat tersebut, Kapolri juga membeberkan alasannya tak kunjung menunjukkan Verdi Sambo ke hadapan publik. Menurut Listio, hal itu merupakan bagian strategi penyidikan yang dilakukan tim sus. Kapolri juga memastikan tidak ada halangan tertentu yang membuat Sambo belum diekspos ke publik. Saat ini proses pengungkapan perkara masih terus dilakukan tim sus, lantaran kasus ini tak berhenti hanya pada penetapan status tersangka Sambo. Kapolri juga menyinggung soal isu konsorsium 303 yang diduga melibatkan sejumlah petinggi Polri terkait judi online termasuk Verdi Sambo. Ia menegaskan Polri tengah mendalami isu tersebut dengan memerintahkan Divisi Propam Polri. Polri juga berkomitmen menuntaskan persoalan judi. Salah satu contohnya, Polri telah mengungkap 641 kasus judi online dan 1.408 perkara judi konvensional sejak Januari hingga Agustus 2022. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan beberapa pertanyaan, khususnya terkait dengan masalah cacat, Pak, yang tadi kemudian memunculkan bahwa apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Dalam rapat tersebut, Kapolri juga mengungkap dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Verdi Sambo, untuk sementara motif pembunuhan dipicu masalah kesusilaan. Namun, pengungkapan motif itu tak berhenti sampai situ, lantaran tim sus memerlukan keterangan istri Sambo PC. Dengan adanya keterangan itu, Polri berharap bisa mendapatkan satu kebulatan motif.
Terkait perubahan informasi yang disampaikan Polri, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar Supriyansa mengingatkan banyak pihak yang merasa dibohongi atas informasi awal Polri terkait kasus tersebut. Informasi bohong itu misalnya soal baku tembak sesama polisi hingga pelecehan seksual di rumah ex-Kadif Propam Verdi Sambo. Oleh karena itu, ia juga meminta peristiwa di Magelang yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir J tak berujung pada kebohongan. Ia mendesak Polri segera mengungkap kasus pembunuhan secara terang benderang. Olehnya itu, kemarin Kompolnas, LPSK, kemudian Komnas HAM disuguhkan oleh berita awal menyatakan tembak-menembak. Semua kena prank. Jangan sampai yang kedua tadi ini digiring tembak-menembak dari Duren 3 ke Magelang, ada pelecehan seksual lagi di Magelang, jangan sampai ini lagi menjadi prank yang kedua, jilid 2-nya. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia.